Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kita waktu berhenti dari segala kesibukan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, pencipta alam semesta, kekasih jiwa kita. Oleh sebab itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berteduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pada pagi ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Jemaat sekalian, saat ini seluruh dunia tengah mengalami pergumulan yang sama, yaitu menghadapi COVID-19. Tidak dapat kita pungkiri ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kekhawatiran di dalam hati kita. Apa yang terjadi dengan hari esok? Tetapi pagi hari ini, Raja di atas segala raja memanggil kita memasuki ibadah ini dengan menyerahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini, Raja atas hidup kita. Mari naikkan pujian syukur kita, meninggikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Rajakanlah Yesus. Dengar
puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami dikuatkan lagi ketika pujian boleh dikumandangkan di hadapan Tuhan. Karena kami diingatkan sekali lagi bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, pemilik hidup kami yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ada waktu bagi kami berhenti dari segala kesibukan kami, menghadap hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati kami yang penuh kasih kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami melanjutkan ibadah ini lebih dalam lagi, kami mau mengakui di hadapan Tuhan segala dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dengan kata-kata kami, dengan pikiran-pikiran kami yang jahat, dengan sikap hidup kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni ya Tuhan, layakkan kami di dalam ibadah ini. Sehingga ibadah ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk janji pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kesehatan kami bersama keluarga, pekerjaan dan studi dari anak-anak kami. Jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap pergumulan kami. Kekuatan penghiburan tiap-tiap hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini di dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah pada pagi hari ini. Mari bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Dulu kita adalah musuh Allah, tetapi Allah mengasihi kita. Bahkan Dia mau mati di atas kayu salib menebus kita. Dan tidak berhenti sampai di sana. Dia mengangkat kita menjadi milik kesayangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Aku yang dulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi milik kesayanganmu, menjadi kekuatan bagi kita setiap hari. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sekarang ku milik Yesus. Yesus bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai milik Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru adalah hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi diri kita sendiri lagi. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan mengingatkan kita, akan mengajar kita sekali lagi bagaimana isi hati Tuhan bagi kita miliknya, seorang ciptaan yang baru. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Jadikan aku saluran berkat. Banyak keluh dan kesal.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gindo Manogi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama belajar menenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita, saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, Engkau Allah yang memelihara kami, menjaga kami sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama. Tuhan, kami saat ini mau belajar firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan berikan kepada kami hati yang tunduk dan taat untuk kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, pimpin kami semua, siapkan hati kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga boleh berkati, dan Tuhan yang mengurapinya menjadi alat dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Dan juga sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, siapkan hati kami juga, supaya perjamuan kudus ini boleh menjadi pesan Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan kami lagi di dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu ya Bapa, siapkan hati kami dan Tuhanlah yang boleh menyapa kami lewat perjamuan kudus sebentar yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, akan kita renungkan pada pagi hari ini, terambil dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Ayat-ayatnya saya tampilkan di layar, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar ataupun Bapak Ibu Saudara juga bisa membuka di Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengawali renungan pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah tersesat? Mengalami satu peristiwa tersesat di satu tempat? Mungkin kalau saat ini kita berpikir kalau tersesat saat ini mungkin sesuatu yang kemungkinan kecil bisa terjadi. Kenapa? Sebab pada saat ini ada teknologi GPS yang bisa menolong kita untuk mengetahui di mana kita berada dan arah mana yang mau kita tuju. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, seseorang dikatakan tersesat ketika dia itu tidak tahu, dia bingung posisinya. Dia sedang berada di mana. Dan
sesudah itu dia pun tidak tahu dia mau melangkah kemana, arah mana, jalan mana yang mau dia tempuh. Jadi satu sisi dia tidak tahu di mana, yang kedua dia tidak tahu jalan mana, arah mana yang mau dia tempuh. Nah Bapak Ibu Saudara, yang repotnya lagi ketika kita sudah dalam posisi tersesat seperti itu, tidak ada orang yang bisa kita tanyai untuk kita bisa dapatkan informasi sedang ada di mana dan kita mau kemana. Nah ini yang sangat repot Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dalam posisi seperti ini tersesat, kita tidak tahu ada di mana, kita tidak tahu mau kemana dan tidak ada yang bisa kita tanyain. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu kita bingung. Bingung dengan semua situasi yang ada. Kita mau melakukan apapun kita juga jadi bingung. Kenapa? Sebab kita tidak tahu kita ada di mana. Nah Bapak Ibu Saudara, dari gambaran tersesat ini, saya mau mengajak kita bersama memikirkan satu pertanyaan yang penting dalam perjalanan iman kita sebagai seorang manusia, dalam perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini di dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, di dalam relasi kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan Allah, di manakah posisi kita? Di manakah keberadaan diri kita? Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada Adam dan Hawa sesudah mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan, apakah Allah tidak tahu di mana Adam berada? Tentu saja Allah tahu Bapak Ibu Saudara. Tentu saja Allah tahu di mana Adam berada. Tetapi pertanyaan ini bukan sedang bertanya tentang Adam kamu di mana, bukan. Tapi ini sebuah pertanyaan di mana Allah sedang bertanya relasi Adam dengan dirinya, dengan diri Allah itu sendiri. Adam di manakah engkau? Satu pertanyaan yang sangat sederhana tetapi sangat mendalam. Bagaimana relasi Adam dengan Allah di dalam relasi kondisi pada waktu itu. Saya ingin mengajak kita juga bersama untuk mengingat dengan satu peristiwa, satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah ajarkan, yaitu tentang domba yang hilang. Disebutkan ada 100 ekor domba, satu hilang. Nah, satu ekor domba ini tidak disebutkan bagaimana ceritanya, tapi Bapak Ibu Saudara kita coba membayangkan. Kemungkinan satu ekor domba ini dia pelan-pelan pergi menjauh dari rombongan, pergi menjauh dari sang gembala. Nah, ketika dia merasa ketika dia pergi meninggalkan rombongan dan ketika dia meninggalkan sang gembala, mungkin saja dia merasa bahwa itu sesuatu yang lebih enak, itu menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan. Tidak di dalam pengawasan dari sang gembala. Ketika dia terus pergi dan terus dia pergi dan dia tidak tahu sedang ada di mana dan dia tersesat. Dia tidak bisa pulang. Nah pada waktu itulah sang gembala datang mencari dia dan membawa dia pulang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam dunia ini tersesat, kita masih bisa dibantu oleh GPS. Untuk kita tahu posisi kita di mana dan kita akan dibawa kemana. Tetapi bagaimana, sekali lagi saya mau mengajak kita sama-sama memikirkan dan merenungkan. Posisi kita saat ini di hadapan Allah. Di manakah engkau? Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini, ketika kita bergumul dengan banyak hal, bergumul dengan begitu banyak pergumulan situasi yang sangat sulit, kita bergumul dengan dengan begitu banyak godaan dosa yang terus menyerang kita. Pertanyaan ini penting untuk kita jawab. Di manakah kita saat ini berada dalam relasi kita dengan Allah? Nah, kalau kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara posisi kita ada di mana, maka Bapak Ibu Saudara kita tidak tahu arah mana yang mau kita tuju. Nah, kalau kita tidak tahu arah kita mau pergi kemana, maka dalam hidup kita di dunia ini kita akan melakukan banyak hal-hal yang berujung kepada kesia-siaan. Sebab apa? Kita tidak tahu kita mau kemana. Sebab kita tidak tahu kita mau ngapain di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, perikop yang tadi kita baca memberikan sebuah jawaban atas posisi ini. Rasul Paulus berkata dalam ayat 17. Dalam ayat 17 Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menyampaikan bagian ini Paulus menyampaikan pengajaran tentang ciptaan yang baru ini dalam konteks dia bicara tentang hidup yang kekal.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus lewat ayat ini dia mau berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, ketika kita bicara tentang ciptaan yang baru, di sini kita bicara tentang posisi kita. Di mana kita berdiri di hadapan Allah, kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita sudah mendapatkan status yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, begitu juga dalam ayat 15 di situ Paulus juga berkata, dan Kristus telah mati bagi kita. Kristus sudah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, ayat-ayat ini dan juga konteks secara lengkap dari pasal 5 ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita tentang siapa kita, relasi kita dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidup yang kekal, kita sudah mendapatkan status yang baru di hadapan Allah. Kita berada dalam posisi yang benar, dalam sebuah relasi yang benar, di posisi yang benar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesudah kita berada dalam posisi yang benar dengan Allah, kita mau kemana? Nah, di sini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan dalam ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, satu pertanyaan dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan kita ini adalah ciptaan yang baru itu dalam hal apa? Apakah yang baru itu dalam pengertian bahwa penampilan fisik kita akan mengalami perubahan? Kalau misalnya kayak saya nih, sesudah saya percaya kepada Yesus, lalu bentuk tubuh saya berubah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Jadi yang dimaksud dengan yang baru di sini bukan dalam pengertian jasmani. Artinya begini, ketika dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, perubahan ini bukan dalam pengertian jasmani. Bentuk tubuh saya begini, lalu ini jahitan di kening saya masih tetap begini. Gitu ya. Jadi perubahan di sini juga bukan bicara tentang penampilan, bukan bicara tentang baju, bukan bicara tentang celana jadi cingkrang, lalu kita pasang jenggot dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Nah, yang baru di sini itu adalah bicara tentang hati. Hati yang dibaharui, kualitas hidup yang baru, kualitas hati yang baru, orientasi hidup yang baru. Nah, Paulus katakan di sini yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Nah, dalam terjemahan bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sesungguhnya yang baru itu sedang. Sudah ada proses dibaharui dan masih sedang dan akan terus dibaharui. Jadi yang lama itu sudah dibaharui, sudah ditinggalkan dan kita dalam proses untuk mengalami satu namanya kehidupan kekudusan yang dibaharui dari sehari ke sehari. Progresif Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita mengalami yang namanya kehidupan yang diubahkan, progresif perkembangan yang terus diperbaharui, Bapak Ibu Saudara, di sini Allah menuntun kita. Hal-hal apa saja yang dibaharui oleh Tuhan? Saya mau mengajak untuk kita melihat ada 3 hal di sini ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita lihat ayat 11. Yang pertama di sini Paulus bicara tentang hati yang takut akan Tuhan. Ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang menjadi ciptaan baru, hatinya dibaharui, kualitas hidupnya dibaharui, maka orientasi hidupnya dibaharui. Nah, Paulus di sini mengajarkan bahwa yang dibaharui itu adalah hati. Hati yang takut akan Tuhan. Paulus seorang seorang Yahudi, dia belajar Taurat, dia mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Alkitab Perjanjian Lama, kalau kita baca berulang kali Allah itu mengingatkan tentang hati yang takut akan Tuhan. Apa artinya hati takut akan Tuhan? Hati yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah satu sikap hati yang menghormati Tuhan. Satu sikap hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi kata takut di sini Bapak Ibu Saudara, kata takut akan Tuhan di sini dalam pengertian positif, bukan dalam pengertian negatif. Kalau dalam pengertian negatif, saya takut seperti ada sesuatu yang sedang mengancam saya, seperti ada sesuatu yang sedang mengintimidasi saya, menekan saya, sehingga saya enggak berdaya.
Nah, di sini tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan takut akan Tuhan, ini adalah takut akan Tuhan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, lahir dari hati yang menghormati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus di sini berkata tentang hati yang takut akan Tuhan, di sini kita diajak untuk melihat ada satu kontras. Hati itu adalah pusat kehidupan. Pikiran, perkataan, perilaku itu dikendalikan oleh hati. Jadi boleh dikatakan hati ini adalah akarnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan kita adalah ciptaan baru, yang dibaharui itu pertama itu adalah hati. Tuhan juga berkata berulang kali perjanjian lama dikatakan, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru. Nah, kenapa dengan hati yang lama? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Di situ disebutkan bahwa tentang hati ya, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan berkata dengan jelas dalam Yeremia pasal 17 ini, dikatakan bahwa hati manusia itu begitu licik, jahat, kasar. Nah, untuk melihat betapa liciknya hati manusia, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau berkata, hati saya enggak seperti itu Pak, oke lah. Mari kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di media sosial. Di media sosial kita menemukan ada begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang memilukan hati kita. Bahkan kadang-kadang kita berpikir ini gak masuk akal. Ada orang yang mau melakukan itu. Betapa jahatnya manusia. Ketika manusia dikatakan hatinya licik, manusia itu bisa merancang satu tindakan kejahatan. Memikirkan sedemikian rupa bagaimana caranya untuk berbuat jahat. Firman Tuhan berkata hati manusia itu begitu licik. Licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Jahat. Perhatikan media sosial. Kita bisa melihat begitu jahatnya hati manusia. Merancang dan melakukan tindakan-tindakan dosa yang begitu mengerikan. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah membereskan hati ini. Hati ini diubahkan, hati ini dijamah. Sehingga yang tadinya karena begitu licik, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hidup hanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Hidup hanya untuk memuaskan nafsu sendiri. Sekarang diubah menjadi hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mau menghormati Tuhan. Hati yang hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia akan belajar untuk menjaga kekudusan hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan ini, dia akan berusaha dalam kehidupannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu tokoh di dalam Alkitab yang kita tahu Bapak Ibu, ya dia di mana dia pernah mengalami godaan yang begitu hebat dalam dirinya, yaitu Yusuf. Yusuf digoda begitu rupa oleh istri Potifar, begitu hebatnya godaan itu. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Menarik Bapak Ibu Saudara bahwa kisah Yusuf ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Yusuf dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia tidak mau berbuat dosa. Nah orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau berbuat dosa bukan karena tidak ada kesempatan. Bukan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mau berbuat dosa karena dia mau menghormati Tuhan. Nah beda Bapak Ibu Saudara, seseorang yang takut akan Tuhan karena tidak ada kesempatan. Kalau orang takut akan tidak mau berbuat dosa karena tidak ada kesempatan, itu bukan takut akan Tuhan. Bukan. Tapi dia itu cuma takut ketahuan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, misalnya nih, saya sebagai seorang suami, saya memutuskan untuk tidak akan berselingkuh. Saya memutuskan untuk tidak akan tertarik dengan lawan jenis. Saya memutuskan untuk tidak mau menjalin relasi dengan lawan jenis. Kenapa? Sebab saya mengasihi Tuhan. Saya tidak akan menyontek, saya tidak akan melakukan tindakan penipuan, saya tidak akan korupsi. Bukan karena tidak ada kesempatan, bukan. Tapi karena memang saya takut akan Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan hatinya licik, maka tidak ada kesempatan pun dia akan cari-cari kesempatan.
Nah, orang yang takut akan Tuhan, walaupun ada kesempatan, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa itu. Yusuf, dia punya kesempatan itu untuk melakukan dosa dengan istri Potifar, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sudah dijamah jadi ciptaan baru ini, apakah ada hati yang takut akan Tuhan di dalam diri kita? Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bicara tentang hati yang takut akan Tuhan, yang kedua kita bicara tentang hati yang tulus. Ya. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat. Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, perhatikan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, artinya begitu jelas kelihatan. Lalu ayatnya yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Lalu ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, hati yang takut akan Tuhan itu akan mendorong dirinya untuk menghasilkan satu tekad dalam dirinya, yaitu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kasih Kristus yang menguasai dirinya, dan dia akan wujudkan itu dalam satu komitmen, dalam satu kehidupan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kasih Kristus itulah yang menguasai dirinya. Dan ketika dia mau melakukan sesuatu, dia mau melakukan itu hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam pelayanannya di jemaat di Korintus, dia berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Pada waktu itu ada guru-guru palsu yang mendatangi, yang juga hadir di tengah-tengah jemaat di Korintus waktu itu. Guru-guru palsu ini juga melayani, dalam tanda kutip, melayani jemaat di Korintus waktu itu. Tetapi ketika mereka melayani, guru-guru palsu ini melayani, mereka tidak tulus. Ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Jadi dengan kata lain, jemaat di Korintus itu sebenarnya sedang diperalat oleh guru-guru palsu. Untuk apa? Mendapatkan sesuatu untuk kepentingan diri mereka. Nah, guru palsu ini tentu saja punya ciri khas, yaitu bermulut manis. Ya, dengan jemaat-jemaat di Korintus tentu saja mereka akan bermulut manis. Tetapi mereka menyerang Paulus sedemikian rupa. Jadi di depan para jemaat itu mereka bermulut manis, tetapi tentang Paulus berita-berita fitnahan dan hoax itu begitu banyak mereka sebarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini adalah rasul yang melayani jemaat di Korintus. Dia tahu ada banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia dengan tulus tetap mengasihi, melayani jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu Saudara, ketulusan hati ini memang adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Ini cuma ada di dalam diri kita. Nah, aktivitas yang di luarnya, nah inilah Bapak Ibu Saudara yang sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita kadang-kadang susah untuk membedakan orang ini memang tulus atau tidak. Kenapa? Sebab aktivitas luarnya itu sama-sama baik. Sama-sama mirip gitu ya, apa yang dilakukan antara yang tulus dengan tidak tulus, itu sama aktivitasnya. Misalnya saya katakan, ada seorang pria mencintai mempunyai hubungan dengan seorang wanita. Tulus atau tidaknya, kita sulit untuk menebaknya. Karena apa? Karena dia akan melakukan hal yang sama. Cuma Bapak Ibu Saudara, ketulusan itu akan tetap bisa teruji. Kapan? Pada waktu ada pergumulan. Nah, Paulus menyadari situasi yang dia hadapi ketika dia melayani di jemaat di Korintus itu pergumulan yang sangat berat. Tetapi dia memikirkan kondisi jemaat di Korintus, dia memikirkan apa yang dihadapi oleh jemaat di Korintus, dia sungguh-sungguh tetap dengan setia melayani jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara, ketulusan hati itu sesuatu yang penting di dalam kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini perlu menjadi komitmen dalam diri kita. Yang pertama tadi kita bicara tentang takut akan Tuhan, lalu yang sekarang Bapak Ibu Saudara kita bicara tulus. Tulus dalam arti apa? Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Suatu ketika saya diskusi dengan, boleh saya katakan kakak rohani saya pada waktu itu. Waktu itu saya kuliah di Semarang. Waktu itu saya sedang menghadapi satu pergumulan.
ada perasaan dalam diri saya yang sedang berkecamuk begitu ya. Lalu saya diskusi sama kakak ini. Lalu dia bertanya kepada saya, Gin, apa yang akan kamu lakukan? Wah, ketika dia tanya apa yang akan saya lakukan, saya bilang saya sudah punya rencana. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu dia bilang, dia bertanya lagi sama saya, Gin, menurut kamu yang kamu lakukan, yang kamu rencanakan itu, yang akan kamu lakukan itu menyenangkan hati Tuhan tidak? Tek. Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Saya mikir waktu itu, menyenangkan Tuhan atau tidak? Tuhan tersenyum gak pada waktu kalau saya melakukan itu? Dia tanya, menurut kamu Gin, menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Dengan pelan saya berkata, enggak. Kalau itu tidak menyenangkan Tuhan, jangan lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga ketulusan. Lawan dari ketulusan itu adalah ada kepentingan-kepentingan pribadi yang ingin kita dapatkan dari situasi-situasi itu. Kepentingan ini tidak mesti itu bicara tentang uang, Bapak Ibu Saudara, enggak mesti tentang uang, tapi bisa bicara tentang tentang penerimaan, tentang harga diri, tentang kita merasa dihormati dan sebagainya. Coba kita pikirkan, apakah kita punya motivasi yang tulus atau tidak? Saya pernah berdoa begini, Tuhan berikan saya karunia-karunia rohani. Nah saya sebutkan tuh karunia-karunia rohani dalam tanda kutip tuh, yang hebat-hebat bisa melakukan mujizat lah dan sebagainya. Lalu waktu itu saya berdoa begini, Tuhan dengan saya dapat karunia itu, saya akan memuliakan namamu. Tapi pada waktu itu saya memikirkan lagi lebih lanjut, betulkah itu untuk memuliakan nama Tuhan? Atau saya sedang berusaha memperalat Tuhan untuk memuliakan diri saya sendiri? Waktu itu saya terdiam dan saya tahu ini enggak benar. Motivasi saya enggak tulus. Motivasi saya tidak tulus. Saya minta ampun kepada Tuhan. Dan sejak itu saya berdoanya, saya ubah. Saya tidak lagi mau menggunakan doa yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga ketulusan hati. Semuanya untuk Tuhan. Ketika kita menyekolahkan anak kita, kita juga ingatkan diri kita. Kita juga ingatkan anak-anak kita, ini untuk Kristus. Ketika mereka diperlengkapi, ketika mereka sekolah, ingat bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk pekerjaan Kristus. Begitu juga ketika kita melakukan apapun Bapak Ibu Saudara, kita pikirkan ini untuk kemuliaan Kristus. Kasih Kristuslah yang mendorong kita melakukan itu, dan itu untuk kesenangan hati Kristus. Nah bagaimana cara kita untuk menjaga ketulusan hati ini Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita supaya tetap tulus di hadapan Tuhan. Yang pertama, sadarilah kita ini cuma hamba. Ya apa Bapak Ibu Saudara, kita ini cuma hamba. Tuhannya siapa? Kristus. Jadi karena kita ini adalah hamba, maka yang dimuliakan itu Kristus. Jadi seperti apapun pelayanan kita, sehebat apapun yang bisa kita lakukan, ingat kita cuma hamba. Pada akhirnya yang dipermuliakan itu siapa? Kristus, bukan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, seorang hamba kepemilikannya adalah di tangan Sang Tuan. Jadi kita nggak punya hak atas diri kita. Nggak punya hak atas diri kita. Sadarilah kita ini cuma hamba. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, ingatlah kita ini cuma hamba. Yang dipermuliakan itu cuma Kristus, Sang Tuhan. Yang kedua, yang bisa menolong kita untuk menjaga hati kita supaya tetap tulus ini adalah segala sesuatu yang kita punya itu pun milik Sang Tuan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang pelayanan misalnya ya, hamba itu disuruh oleh Tuhan, Sang Tuan untuk mengelola satu ladang. Ya, dia disuruh. Nah ladang itu pemiliknya siapa? Sang Tuan. Benih yang dibawa oleh sang hamba dari siapa? Sang Tuan juga. Tanah semuanya itu punya Tuan. Nah, sang hamba ini bagiannya apa? Cuma mengelola, kita cuma kerja. Nah, kalau semuanya bersumber dari Sang Tuan, apa yang bisa kita klaim menjadi milik kita? Enggak ada. Anak kita milik Tuhan, uang kita milik Tuhan, harta kita milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga hati kita. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau berdoa, Tuhan berkati usaha pekerjaan saya, ingatlah,
itu hati kita penuh dengan kasih yang pada akhirnya kita akan gunakan semuanya untuk melayani Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir hati yang melayani Tuhan. Ya, hati yang takut akan Tuhan pertama, lalu yang kedua hati yang tulus. Cuma satu kerinduan hatinya, apa itu? Menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang dia lakukan dalam hidupnya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Nah, di dalam ayat 13, 14 dan 15 ada beberapa ayat di sini. Ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ayat 15, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, ciptaan baru yang dia lakukan dalam hidupnya adalah untuk melayani Sang Kristus, Allah yang sudah menebus diri kita. Paulus, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 13 ini ketika saya membaca, ini kata yang digunakan sangat menarik sebenarnya ya. Paulus katakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Nah, kata tidak menguasai diri, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan out of mind, di luar pikiran, atau boleh dikatakan gila. Gitu ya. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, untuk pekerjaan Tuhan, dia boleh dikatakan gila-gilaan. Untuk pekerjaan Tuhan dia habis-habisan. Untuk pekerjaan Tuhan itu yang sungguh-sungguh dia mau lakukan. Nah, para penafsir sepakat Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menggunakan kata ini, para penafsir mengatakan bahwa Paulus tidak mencari kepentingan untuk dirinya sendiri, tetapi sekali lagi kepentingannya hanya untuk Kristus. Karena itu tadi saya katakan di sini Paulus hatinya itu dikuasai oleh kasih Kristus, lalu dia menyadari bahwa ada Kristus yang sudah mati buat dirinya dan dia hidup untuk Kristus yang sudah mati buat dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hidup Paulus sebelum dia menjadi pengikut Kristus, sebelum dia menjadi rasul yang diutus oleh Kristus untuk melayani di berbagai tempat, Paulus adalah orang yang giat. Giat untuk agamanya, giat untuk kehidupan rohani yang lama. Ya. Nah, menarik, sesudah dia mengalami kasih karunia Tuhan, sesudah dia mengalami anugerah Tuhan, sesudah dia menjadi ciptaan yang baru itu, dia tidak menjadi orang yang cuma duduk manis di rumah gitu ya, cuma kongko-kongko di rumah, enggak. Ya, jadi dia dulu giat dalam agamanya yang lama. Nah, sekarang sesudah dia menjadi percaya Kristus, dia giat untuk Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan hal ini. Untuk yang lain, untuk yang dunia, coba perhatikan, kita bisa giat loh. Misalnya nih, kalau ada pertandingan sepak bola subuh jam 2, jam 3. Kita bisa melek Bapak Ibu Saudara. Kita bisa khususkan waktu untuk bisa nonton sepak bola. Tapi untuk bertahan, bersekutu dengan Tuhan, kita rasa-rasanya gak begitu kuat Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya mau mengajak kita pikirkan, kalau untuk yang dunia, kalau untuk yang sementara, kita bisa mati-matian. Kenapa? Untuk yang Tuhan. Untuk sesuatu yang bernilai kekal, untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak bisa juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus di sini dalam ayat 19 dan 20 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari bahwa dirinya diutus oleh Tuhan. Dia menjadi utusan dari Kristus untuk membawa berita pendamaian. Bapak Ibu Saudara, kita diutus oleh Tuhan untuk membawa berita pendamaian. Bawalah berita pendamaian ini Bapak Ibu Saudara. Ya, bawalah berita pendamaian ini dimanapun kita berada. Khususnya, ya, saya ambil contoh, bawalah berita pendamaian ini di tengah-tengah keluarga kita. Seringkali justru bukan berita pendamaian yang kita bawa di tengah-tengah keluarga.
Rumah tangga kita, keluarga kita bukan menjadi tempat yang aman. Rumah tangga kita, keluarga kita bukan menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Mengapa tidak bisa menjadi tempat yang damai? Karena justru kita mengeluarkan kata-kata perilaku yang tidak semestinya di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kita bukan menjadi tempat yang aman. Keluarga kita bukan tempat menjadi orang mengenal Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, seorang ciptaan baru, dia adalah utusan Kristus untuk apa? Membawa berita pendamaian itu. Bawalah berita pendamaian itu Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Allah sudah berkasih karunia untuk kita. Perjamuan kudus akan kita ikuti yang mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus. Dia sudah mati buat kita, dia sudah berkorban buat kita. Dan dia sudah mengaruniakan hidup yang baru itu buat kita. Sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ingatlah. Yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sesungguhnya sudah dan sedang datang. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, hati kita menjadi hati yang terus diubahkan oleh Tuhan. Hati yang belajar untuk takut akan Tuhan. Hati yang tulus, cuma satu kerinduan kita, memuliakan Tuhan. Dan hidup kita adalah sebuah hidup yang membawa perdamaian dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang berkasih karunia atas kami. Engkau mau mati bagi kami ya Tuhan. Dan itu merupakan sebuah anugerah, berita yang sangat penting bagi kami. Kami diselamatkan, kami menjadi ciptaan yang baru. Dan Tuhan sedang berproses mengubahkan hidup kami. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari diperbaharui di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, kami membuka hati kami terus untuk boleh dituntun. Hati kami ini biarlah boleh terus diproses oleh Tuhan. Sehingga kualitas hidup kami, kualitas iman kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Sebentar kami ya Tuhan akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan perjamuan ini boleh menjadi pesan Tuhan yang mengingatkan kami lagi tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam diri kami dan melalui kami. Karena itu Tuhan berkati perjamuan kudus ini, berkati kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kepada kita semua tentang anugerah, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita menaikkan pujian, ku dengar suaramu ya Tuhan. Kita menaikkan pujian ini bait pertama dan ketiga. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bait yang ketiga. Sekarang aku datang Tuhan. Sekarang aku datang padamu.
katakan, Tuhan sekarang aku datang kepadamu. Sekarang ku datang padamu. Basuh dan sucikanku di dalam darah-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Ketika kami mengingat siapa diri kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, cacat celah. Ada banyak hal yang kami pikirkan tidak seperti yang Tuhan mau. Ada banyak hal yang kami perkatakan melukai hati-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami perbuat melanggar kekudusan-Mu, ya Bapa. Bapa, terima kasih karena di dalam keberdosaan kami, Engkau menghampiri kami, Engkau memanggil kami, Engkau menuntun kami, dan Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan begitu besar. Dan karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini dalam ibadah ini ketika kami akan bersama menghadap lagi meja perjamuan kudus ini Tuhan. Kami memohon, basuh kami lagi Tuhan. Layakkan kami lagi ya Bapa. Sehingga sungguh ya Tuhan kami boleh menggunakan seluruh hidup kami untuk Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati perjamuan kudus ini, layakkan kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang tadi sudah kita baca dan kita renungkan, saya akan membacakan sekali lagi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kabar baik. Ini berita yang indah. Di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengingat dan mengenang karya Tuhan ini dengan kita melakukan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, Dia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, lambang darahnya. Inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita semua orang percaya, ciptaan baru. Kita yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah disidi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus ini yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi, saya persilakan nanti kita akan bersama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dewasa atau disidi, saya memohon untuk tidak mengambil bagian terlebih dahulu dalam perjamuan kudus kita hari ini. Silakan mengikuti katekisasi lalu nanti dibaptis atau disidi dan kita akan bersama-sama semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus berikutnya. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti perjamuan kudus ini di rumah untuk bisa membagikan roti dan anggur di tempat masing-masing kepada anggota keluarga yang akan mengikutinya. Silakan. Kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus ini. Mari kita bersama mengangkat roti
tangan kanan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Di tangan kami saat ini kami memegang roti yang mengingatkan kepada kami tentang tubuh-Mu yang terluka. Tuhan, terima kasih. Bilur-bilur-Mu, luka yang ada pada tubuh-Mu menjadi kesembuhan bagi kami. Ketika kami memegang roti ini, ketika kami nanti akan memakannya, ingatkan kami ya Tuhan, betapa mahalnya nilai penebusan Tuhan dan betapa mahalnya nilai penebusan yang sudah kami alami dalam hidup ini. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menggunakan hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Layakan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita memakan roti yang mengingatkan kepada kita tentang tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kita. Mari bersama kita mempersiapkan anggur. Kita akan berdoa bersama sebelum kita meminumnya. Tuhan Yesus, di tangan kami saat ini kami sedang memegang anggur yang mengingatkan kepada kami tentang darah-Mu. Darah pengorbanan, darah penebusan, darah keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami di Bukit Golgota, di kayu salib. Di kayu salib itu Engkau mengalami perlakuan yang hina dan teramat sangat hina ya Tuhan. Supaya kami yang hina oleh karena dosa ini, kami boleh dimuliakan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Dan kami boleh melakukan perkara-perkara yang mulia, yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan kami ketika kami bersama meminum anggur yang mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita meminumnya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami diberikan waktu lagi oleh Tuhan untuk memecahkan lagi roti, menuangkan anggur dan kami sudah memakan dan meminumnya. Sebuah kesempatan yang indah, karena kami diingatkan lagi tentang anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Biarlah ingatan akan kasih-Mu terus mewarnai hati, pikiran dan seluruh keberadaan diri kami. Bahkan ketika kami akan mengambil keputusan-keputusan, sungguh biarlah anugerah Tuhan boleh menjadi dasar dalam keputusan-keputusan yang akan kami ambil. Karena itu Tuhan, pimpin kami semua. Ketika kami bergumul, ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami. Setiap bulan kami melakukannya, mengingatkan kepada kami bahwa Allah yang Immanuel selalu mendampingi kami. Di masa pandemik ini, pergumulan begitu hebat dan begitu kuat menekan kami. Perjamuan kudus ini Tuhan biarlah boleh menjadi bahasa Tuhan untuk menghibur, menguatkan kami. Bahwa kami tidak pernah sendiri. Ketika kami juga Tuhan bergumul dengan dosa. Ketika kami bergumul juga Tuhan dengan begitu banyak godaan-godaan dalam hidup kami. Perjamuan kudus yang kami lakukan sekali sebulan ini mengingatkan kami lagi Tuhan. Menyegarkan lagi komitmen kami. Membaharui lagi hati kami ya Tuhan. Untuk kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Dan kami ya Tuhan mau terus melangkah di dalam kekudusan. Karena di dalam kekudusan itulah ya Tuhan. Hati kami juga boleh bersuka. Dan Tuhan pun boleh disenangkan oleh kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan tuntun kami, ingatkan kami tentang tangan Tuhan yang akan mengangkat kami. Tentang tangan Tuhan yang menyertai kami ketika kami bergumul. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa negara dan kota kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa. Kiranya Engkau boleh terus pimpin
Presiden kami, Bapak Wali Kota, pemimpin-pemimpin kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka hikmat tatkala mengatur menata negeri ini, mengatur dan menata kota kami ini. Tuhanlah yang memimpin. Sehingga Indonesia ke depan boleh menjadi lebih baik lagi, sehingga kota Malang juga ke depan semakin baik lagi. Karena itu Tuhan kami memohon anugerah-Mu, khususnya Tuhan. Ketika pemerintah kami bergumul dalam upaya pengendalian dan juga penanganan akan kasus COVID yang ada, Tuhan kami mohon anugerah-Mu. Dan juga pelaksanaan vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah kami, kiranya Tuhan yang juga boleh menolong. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk upaya BMGK di Kota Malang. Dalam upaya untuk melaksanakan vaksinasi di Kota Malang ini, Tuhan juga bantu segala persiapannya dengan semua pihak yang terkait, supaya semuanya boleh bekerja sama dengan baik, sehingga vaksinasi yang dilakukan oleh BMGK juga boleh berjalan dengan baik, dan banyak umat Tuhan, banyak warga di Kota Malang juga boleh terlayani dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, studi dari setiap anak-anak kami, Tuhan bantu mereka. Mungkin saat ini ada di antara mereka yang sedang menghadapi ujian, Tuhan mampukan anak-anak kami untuk mereka bisa menghadapi ujian. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk masa depan dari pendidikan anak-anak kami, Tuhan bantu mereka. Ada yang akan menempuh pendidikan lanjut, kiranya Tuhan yang akan menolong. Mungkin ada yang akan kuliah, keluar kota, kiranya Tuhan juga boleh bantu semuanya. Di masa pandemik ini menjadi sebuah pergumulan bagi kami. Kiranya Tuhan yang boleh atur anak-anak-Mu ketika mereka juga akan studi lanjut ya Tuhan. Mohon anugerah-Mu, cukupkan juga ya Tuhan berkat biaya yang diperlukan untuk pendidikan dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan jugalah yang boleh menyediakan dan mencukupkannya. Bapa di surga, berkati juga untuk umat-Mu lagi sekali Tuhan, Kau boleh memberkati mereka dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Masalah kesehatan, di dalam masalah ekonomi mereka hadapi, kiranya tangan Tuhan yang menjamah dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, kami mengaku Tuhan Kau adalah Allah yang memberkati kami, sumber dan segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhanlah yang boleh memberkati persembahan kami, dan Tuhan juga lah boleh memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Perjamuan kudus selesai, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Tuhan sudah memimpin dan memberkati semuanya dari awal hingga kepada akhirnya. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kita semua dan Tuhan boleh memakai kita semua untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dan juga persembahan rutin untuk mendukung pelayanan yang ada di gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja kita ataupun juga scan QR code gereja kita. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa warta tayang. Silakan. Shalom jemaat sekalian. Bidang ibadah Gereja Kristen Kalam Kudus Malang mengundang jemaat yang diberi talenta oleh Tuhan menyanyi atau memainkan alat musik untuk bergabung dalam pelayanan ibadah. Untuk maksud tersebut, akan diadakan audisi pada tanggal 27 Juni 2021 setelah ibadah Yud. Bagi jemaat yang tergerak dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pengurus melalui Bapak Joshua dan Tata Usaha Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani kepada Saudara Billy Joshua Wijatmiko di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang sebagai mahasiswa praktek 2 bulan dari STT Saat yang berlangsung mulai tanggal 5 Juni hingga 26 Juli 2021. Kiranya Saudara Billy mendapatkan pengalaman pelayanan yang akan bermanfaat bagi studi dan pelayanan ke depannya. Kebaktian doa streaming Selasa 8 Juni 2021
akan dilayani oleh Evangelis Koni Binyamin. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel Gereja Kristen Kalam Kudus, Malang. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 13 Juni 2021, akan dilayani oleh Evangelis Samuel Sugiarto. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di Radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikian warta yang bisa kita perhatikan. Sekali lagi saya memohon perhatian kita bersama untuk terus memperhatikan protokol kesehatan di dalam masa pandemik seperti ini. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan kegiatan di luar rumah, tolong protokol kesehatan menjadi perhatian bagi kita semua. Dan terus doakan untuk bangsa kita terus doakan untuk kota kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita menaikkan pujian doksologi, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari sekarang kita bersama mengarahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Allah, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.